Bagaimana keterlibatan asing mengubah ekonomi Indonesia? Indonesia, sebagai negara berkembang dengan populasi lebih dari 200 juta jiwa, telah mengalami transformasi ekonomi yang signifikan dalam beberapa dekade terakhir. Salah satu faktor utama yang mendorong perubahan ini adalah keterlibatan asing dalam berbagai sektor ekonomi. Keterlibatan asing baik dalam bentuk investasi langsung, perdagangan, transfer teknologi, maupun kerjasama pembangunan telah memberikan dampak yang luas dan kompleks terhadap perekonomian Indonesia. Namun, pengaruh ini tidak hanya bersifat positif, melainkan juga mengandung tantangan yang harus dikelola dengan cermat oleh pemerintah dan pelaku ekonomi dalam negeri. Dalam narasi ini kita akan membahas secara mendalam bagaimana keterlibatan asing mengubah wajah ekonomi Indonesia dari berbagai aspek, mulai dari investasi, teknologi, perdagangan, hingga ketahanan ekonomi dan pengaruh sosial budaya yang menyertainya. Sejarah dan latar belakang keterlibatan asing di Indonesia. Keterlibatan asing di Indonesia bukanlah fenomena baru. Sejak masa kolonial, Indonesia sudah menjadi arena interaksi ekonomi dengan bangsa asing, khususnya Belanda dan negara-negara barat lainnya. Namun, sejak kemerdekaan pada tahun 1945, Indonesia berusaha membangun ekonomi yang mandiri dan berdaulat. Meski demikian, keterbukaan terhadap investasi asing mulai mengalami peningkatan signifikan sejak era reformasi pada tahun 98. Sejak itu, kebijakan pemerintah Indonesia semakin terbuka untuk menarik modal asing melalui berbagai regulasi yang mempermudah masuknya investasi langsung asing, Foreign Direct Investment (FDI). Hal ini dilandasi oleh kebutuhan untuk mempercepat pembangunan infrastruktur, transfer teknologi, dan peningkatan daya saing produk nasional di pasar global. Pada era globalisasi ini, keterlibatan asing menjadi bagian tidak terpisahkan dari strategi pembangunan nasional. Investasi asing, motor penggerak pertumbuhan ekonomi. Salah satu kontribusi paling nyata dari keterlibatan asing adalah melalui investasi langsung asing. Investasi asing membawa modal segar ke berbagai sektor, termasuk manufaktur, pertambangan, jasa keuangan, teknologi, hingga pariwisata. Modal asing ini berperan penting dalam membuka lapangan kerja baru, memperbaiki kualitas produksi, dan memperkuat ekspor. Misalnya, investasi asing di sektor manufaktur dan elektronik telah menjadikan Indonesia sebagai salah satu basis produksi regional untuk perusahaan multinasional. Hal ini tidak hanya meningkatkan kapasitas produksi dalam negeri, tetapi juga memperluas akses pasar ekspor Indonesia ke berbagai negara. Sektor otomotif, elektronik, dan tekstil mendapat suntikan teknologi dan standar produksi internasional yang meningkatkan daya saing produk Indonesia di pasar global. Namun, investasi asing juga menghadirkan dilema. Banyak investor asing yang cenderung berfokus pada eksploitasi sumber daya alam, yang seringkali menimbulkan masalah lingkungan dan sosial. Selain itu, dominasi perusahaan asing di beberapa sektor juga menimbulkan kekhawatiran terhadap ketergantungan ekonomi dan potensi kehilangan kendali atas aset strategis nasional, transfer teknologi, dan peningkatan kapasitas SDM. Selain modal, keterlibatan asing membawa masuk transfer teknologi yang sangat penting untuk modernisasi industri dan peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM). Melalui kerjasama dengan perusahaan multinasional, Indonesia memperoleh akses ke teknologi produksi terbaru, manajemen modern, serta praktik bisnis internasional yang efisien. Contohnya, di sektor telekomunikasi dan teknologi informasi, kehadiran perusahaan asing membantu Indonesia dalam membangun infrastruktur digital yang lebih maju, mempercepat penetrasi internet, dan mendorong inovasi digital. Hal ini sangat penting bagi Indonesia untuk beradaptasi dengan revolusi industri 4.0 dan meningkatkan daya saing ekonomi digital nasional. Transfer teknologi juga membuka peluang pelatihan dan pengembangan SDM.
Perusahaan asing seringkali menyelenggarakan program pelatihan bagi tenaga kerja lokal untuk menguasai keterampilan teknis dan manajerial. Dengan demikian, kemampuan pekerja Indonesia meningkat, yang secara jangka panjang memperkuat fondasi pembangunan ekonomi nasional. Namun, tantangan utama tetap ada pada aspek bagaimana pemerintah dan sektor pendidikan nasional dapat menyelaraskan kebutuhan industri dengan kualitas pendidikan dan pelatihan yang ada. Tanpa sinergi yang kuat, transfer teknologi ini berisiko hanya menjadi keuntungan bagi investor asing, sementara tenaga kerja lokal kurang mendapatkan manfaat maksimal. Perdagangan internasional dan integrasi ekonomi global. Keterlibatan asing juga berperan dalam menghubungkan Indonesia dengan rantai pasok global dan memperluas akses pasar ekspor. Melalui perjanjian perdagangan bebas dan kerjasama ekonomi regional, Indonesia dapat mengekspor produk-produknya ke berbagai negara dengan tarif yang lebih kompetitif. Perdagangan internasional yang didorong oleh investasi asing memperkuat posisi Indonesia dalam ekonomi dunia. Produk-produk manufaktur, komoditas mineral, kelapa sawit, tekstil, dan produk-produk agribisnis menjadi andalan ekspor. Hal ini berkontribusi terhadap penerimaan devisa negara yang penting untuk stabilitas nilai tukar rupiah dan pembiayaan impor barang modal. Namun, integrasi ini juga membuat ekonomi Indonesia rentan terhadap guncangan eksternal, fluktuasi harga komoditas dunia, perang dagang antar negara, dan dinamika geopolitik dapat langsung memengaruhi kinerja ekspor dan stabilitas ekonomi dalam negeri. Oleh karena itu, keterlibatan asing dalam perdagangan harus diimbangi dengan kebijakan proteksi dan diversifikasi produk agar ekonomi nasional lebih tahan banting. Dampak sosial dan budaya dari keterlibatan asing. Selain dampak ekonomi, keterlibatan asing juga membawa pengaruh sosial dan budaya. Kehadiran perusahaan multinasional dan tenaga kerja asing memicu interaksi budaya yang semakin intensif di berbagai wilayah Indonesia. Globalisasi ekonomi membuka akses masyarakat Indonesia terhadap gaya hidup, teknologi, dan nilai-nilai baru dari dunia luar. Hal ini membawa dampak positif seperti peningkatan kualitas hidup, kemudahan akses informasi, dan kesempatan kerja yang lebih luas. Namun, juga menimbulkan tantangan dalam menjaga identitas budaya lokal dan kearifan lokal yang selama ini menjadi bagian penting dari masyarakat Indonesia. Selain itu, keterlibatan asing di sektor properti dan real estate di kota-kota besar terkadang menimbulkan masalah sosial seperti meningkatnya harga tanah dan rumah, sehingga masyarakat lokal mengalami kesulitan memiliki hunian. Ini menjadi salah satu permasalahan penting yang harus diatasi agar pembangunan ekonomi tetap inklusif dan berkeadilan. Peran pemerintah dalam mengelola keterlibatan asing. Peran pemerintah Indonesia sangat krusial dalam mengelola dampak keterlibatan asing. Pemerintah harus mampu merumuskan kebijakan yang seimbang antara membuka peluang investasi asing dan melindungi kepentingan nasional. Regulasi yang tegas dan transparan diperlukan agar investasi asing berjalan beriringan dengan pembangunan berkelanjutan, perlindungan lingkungan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Beberapa kebijakan penting yang sudah diterapkan adalah penyederhanaan perizinan investasi melalui sistem online, pemberian insentif bagi sektor prioritas, serta penguatan aturan terkait hak atas tanah dan sumber daya alam. Pemerintah juga mendorong pengembangan industri dalam negeri agar mampu bersaing dan menjadi mitra sejajar bagi perusahaan asing. Penting pula untuk memperkuat koordinasi antar lembaga pemerintah, daerah, dan sektor swasta dalam mengelola investasi asing. Dengan pendekatan yang komprehensif dan partisipatif, diharapkan keterlibatan asing tidak hanya menjadi sumber modal, tetapi juga katalis bagi transformasi ekonomi Indonesia menuju kemandirian dan kesejahteraan. Kesimpulan, keterlibatan asing sebagai pedang bermata dua. Keterlibatan asing dalam ekonomi Indonesia adalah sebuah kenyataan yang tak terelakkan di era globalisasi. Dampaknya sangat luas dan berlapis. Mulai dari percepatan pembangunan infrastruktur,
peningkatan kapasitas teknologi dan SDM, perluasan pasar ekspor, hingga perubahan sosial budaya. Namun, di balik peluang besar tersebut, terdapat risiko dan tantangan yang harus dikelola dengan bijaksana. Indonesia perlu memanfaatkan keterlibatan asing sebagai sumber kekuatan untuk mempercepat pembangunan dan integrasi ekonomi global, tetapi tidak boleh kehilangan kontrol atas sumber daya strategis dan arah pembangunan nasional. Pemerintah harus terus memperkuat kebijakan yang memastikan investasi asing memberi manfaat nyata bagi rakyat Indonesia secara luas dan berkelanjutan. Dengan manajemen yang tepat, keterlibatan asing dapat menjadi motor penggerak ekonomi yang inklusif dan berdaya saing, sekaligus menjaga kedaulatan dan keutuhan ekonomi nasional. Di masa depan, Indonesia berpeluang menjadi salah satu kekuatan ekonomi terbesar di dunia, asal mampu memanfaatkan peluang keterlibatan asing secara optimal dan bertanggung jawab.